Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tamimah dengan NIM 2024 dari kelas Data Mining Bay. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada modul 3. Di sini ada 6 pertanyaan. Langsung aja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu masukkan iris.csv ke data frame. Nah, yang pertama kita perlu untuk sebelumnya kita perlu untuk mengupload terlebih dahulu file CSV-nya dengan cara klik ini, folder ini, kemudian pilih yang upload to session storage dan pilih file CSV yang akan di-upload pada Google Colab ini. Kemudian setelah itu, tapi sebelumnya kita perlu untuk mengimportkan terlebih dahulu library Pandas. Kemudian kita aliaskan library Pandas menjadi PD. Kemudian kita perlu juga mengimportkan library Matplotlib NumPy dan juga mungkin nanti juga perlu untuk library IO ya. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama df sama dengan pd.read.csv. Ini gunanya untuk membaca file CSV yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, PD ini kita perlu memerlukan library Pandas untuk membaca file yang kita importkan sebelumnya tadi itu. Nah, ini dapat dari mana? Kita perlu untuk klik copy paste, kemudian kita taruh di sini. Jadi ini harus di copy paste terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke function ini. Setelah itu kita perlu untuk mencetak atau print. Kita perlu untuk memanggil variabel df itu tadi, dan kemudian kalau kita run akan muncul seperti ini. Karena datanya itu ada banyak, jadi yang ditampilkan hanya 5 baris dari atas dan bawah, serta 5 kolom. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom ya di sini. Kemudian setelah itu nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. V baru sama dengan V lama minus V min dibagi V max kurangi V min. Nah, V baru ini merupakan nilai data dari suatu sel setelah normalisasi, dan V lama ini merupakan nilai data asli sebelum normalisasi. Nah, sedangkan Vmax merupakan nilai maksimal dari kolom data tersebut, dan Vmin merupakan nilai minimal dari kolom data tersebut. Langsung aja, kita perlu untuk membuat variabel baru. Di sini kita membuat variabel baru, yaitu spl_max. Df ini kita panggil variabel df yang ada tadi. Kemudian kita beri nama sepal_length.max. Kemudian kita bikin kembali variabel spl_min, df sepal_length.min. Begitu juga dengan lain-lainnya ya. Jadi ptl ini merupakan ptl_max, ptl merupakan peta_length, ptl_min merupakan peta_length_min, spw merupakan sepal_width_max, spw_min merupakan sepal_width_min, dan ptw merupakan petal_width_max, dan ptw_min merupakan petal_width_min. Nah, kemudian di sini kita melakukan perulangan, di mana kita buat variabel baru yaitu for i in df index, df ilog, df log, variabel i sepal_length sama dengan df log variabel i sepal_length dikurangi sepal_min dibagi sepal_max kurangi sepal_min. Nah, begitu juga nih yang lainnya ya. Kemudian kita print untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini akan muncul beberapa data yang sudah ternormalisasi. Sebelumnya nih kan datanya hanya ada 2 digit ya, yaitu 5,1, 3,5, 1,4, dan sebagainya. Kemudian kalau kita sudah normalisasikan, di sini ada beberapa digit di belakang koma ya, ada 5 digit di sini, ada 0,22, 222, ada 6 digit di belakang koma, 0,2222 dan sebagainya. Begitu juga dengan yang lainnya. Di sini variasinya juga terlihat ada
setosa, versicolor, ada virginica. Kemudian masukin nomor yang ketiga, yaitu kita disuruh untuk mencari centroid dari data yang telah dinormalisasikan. Centroid ini dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, yang pertama itu kita perlu untuk membuat variabel baru, yaitu SPL setosa, df variety sama dengan setosa, sepal length, min. Min ini merupakan kita kalau ingin mencari rata-rata dari suatu data, yaitu kita perlu untuk memasukkan function yang namanya min, mean ya gitu. Kemudian kita print dulu variabel SPL setosa untuk mengetahui berapa hasilnya gitu ya. Begitu juga dengan yang lainnya, SPW ini merupakan sepal width, ada juga PTL merupakan petal length, PTW setosa merupakan petal width setosa. Begitu juga dengan versicolor. Versicolor di sini, di versicolor ini kita perlu untuk membuat variabel baru, yaitu SPL versicolor. Nah, di SPL versicolor ini kita manggil library variabel yang tadi, kita memanggil data dengan cara memanggil variabelnya tadi itu, yaitu df.variety sama dengan versicolor, sepal length, min. Nah, kita perlu untuk memprintkan SPL atau sepal length versicolor, begitu juga dengan SPW, sepal width versicolor, ada PTL versicolor merupakan petal length versicolor, PTW versicolor merupakan petal width versicolor. Begitu juga dengan virginica. Kemudian kalau kita run, akan muncul hasilnya seperti ini. Ini merupakan rata-rata data yang telah dinormalisasi atau centroid dari data yang sudah ternormalisasi ya. Di sini di setosa ada 0,1, 0,196, 111 dan seterusnya. Ada 0,595, ada 0,078 dan juga 0,608. Begitu juga dengan versicolor dan virginica. Selanjutnya pada nomor 4 yaitu kita disuruh untuk masukkan iris testing.csv ke data frame. Dan kemudian kita disuruh untuk menormalisasikan iris testing.csv tersebut menggunakan Vmax dan Vmax pada data 1. Nah, di sini tidak jauh berbeda dengan cara memasukkan data yang data iris tadi. Kita perlu untuk mengkopikan path-nya di sini. Kita perlu untuk membuat variabel baru yaitu df_test sama dengan pd read csv. PD yaitu panda ya. Kita memerlukan library panda yaitu pd read csv untuk membaca data pada file csv yang iris testing ya. Nah, di sini kenapa kok munculnya cuma 5 baris? Karena kita menggunakan function head ya. Kalau misalnya kita nggak usah menggunakan function head, ini munculnya akan datanya yang muncul akan keseluruhan atau mungkin hanya 5 ya keseluruhan di sini data yang muncul. Kemudian selanjutnya kita perlu untuk membuatkan variabel baru yaitu SPL max atau sepal length max df test. Kita memanggil variabel yang ini ya, memanggil seluruh datanya menggunakan variabel df_test, sepal length.max, SPL min df_test sepal length.min, PLT max df_test petal length max, PTL min df_test petal length min, SPW max df_test sepal width max. Kemudian kita melakukan perulangan yaitu for x in df_test index, df_test log indeks pada variabel x sepal length sama dengan df_test log variabel x sepal length kurangi sepal min dibagi sepal max min kurangi sepal min. Begitu juga dengan petal length, sepal width dan petal width. Selanjutnya kita perlu untuk print untuk mengetahui hasilnya seperti apa.
Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan data yang sudah dinormalisasikan. Selanjutnya, pada nomor 5, yaitu prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Kita disuruh untuk menggunakan Euclidean distance ya. Nah, sebelumnya kita perlu untuk membuatkan variabel baru pada setiap bagian setosa, versicolor, dan virginica. Atau mudahnya kita buatkan wadahnya gitu ya. Setelah itu kita perlu untuk membuatkan perulangan for i in dftest.index. Jika dft variati i sama dengan setosa, maka gap ini merupakan variabel baru ya yang menampung hasil perhitungannya. Dft sepal length dengan indeks ke i kurangi sepal setosa kuadrat ditambah dft sepal width pada indeks ke i kurangi sepal width setosa kuadrat ditambah dft petaleng indeks ke i kurangi petaleng setosa kuadrat ditambah dft petal width indeks ke i dikurangi petal width setosa kuadrat. Kemudian karena ini di akar, maka bisa menggunakan akar setengah gitu ya. Begitu juga dengan vertikal dan virginica. Nah, jika dft variati pada indeks ke ini sama dengan versicolor, kemudian kita gunakan rumus yang sama seperti yang pada variati setosa, maka dia merupakan versicolor. Dan jika dia bukan merupakan setosa dan versicolor, maka dia adalah virginica. Kemudian kita print. Nah, di sini akan muncul mana aja yang termasuk versicolor, virginica, dan setosa. Yang atas merupakan setosa, yang tengah merupakan versicolor, dan yang terakhir yaitu virginica. Nah, kemudian dari sklearn.model selection, kita perlu untuk memportkan train test split. Dari sklrn neighbor import KNA neighbor classifier. Kita perlu untuk membuat variabel baru yaitu A, dftest ilog, B, dftest ilog, semua datanya pada kolom keempat, .value, train a test, B train, B test, train test split, A, B test, size 0,20. Classifier atau variabel classifier ini sama dengan neighbor classifier and neighbor sama dengan 5. Classifier.fit a train, B train. Prediksi classifier.predict a test. Kita perlu untuk predict ini memiliki rumus yaitu classifier.predict 0,60, 0,46667 dan 0,86087 serta 0,695 dan seterusnya. Kemudian jika kita print, nah maka hasil dari prediksi kelas data iris testing menggunakan Euclidean distance yang hasilnya prediksinya yaitu versicolor. Nah, kemudian info nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar akurasi saat memprediksi kelas. Dari Sinclair Metric Import Classification Report Confusion Metric Accuracy Score, kemudian kita print. Nah, di sini ada 0,83 sekian persen klasifikasi yang benar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.